Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Ihsanuddin dengan NIM G00250094 dari kelompok P3. Oke, di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum anatomi truncus encephalitis, nervi cranialis, dan circulus arteriosus Willis. Oke, laporan yang pertama. Pak Harjo, seorang pria berusaha 68 tahun, datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang makin lambat, kaku pada otot, dan tangan kanannya sering bergetar sendiri saat sedang santai, resting tremor. Dokter mendiagnosis Pak Harjo menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak pusat kendali gerak motorik di otaknya. Nah, pertanyaannya, penyakit Parkinson berkaitan erat dengan kerusakan substantia nigra. Jelaskan letak anatomis dari substantia nigra. B. Substantia nigra adalah bagian dari sistem ganglia basalis. Jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis. C. Substantia nigra berada di area batang otak. Jelaskan secara berurutan anatomi menyusun batang otak atau truncus encephalitis. Nah, ini adalah substantia nigra. Itu adalah nukleus berwarna gelap yang terletak di mesencephalon atau otak tengah atau midbrain. Pada potongan melintang mesencephalon, urutannya itu dari depan ke belakang adalah yang pertama itu ada crus cerebri atau pedunculus cerebri di bagian bawah ventral depan. Nah, yang kedua ada substantia nigra itu di tengah, lalu yang ketiga ada tegmentum itu di bagian dorsal belakang. Substantia nigra dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pars compacta, itu banyak mengandung neuron dopaminergic dan pigmen neuromelanin. Lalu yang kedua ada pars reticulata, itu berfungsi sebagai jalur keluaran atau output ganglia basalis. Fungsi substantia nigra itu adalah neuron-neuron di pars compacta yang menghasilkan dopamin, kemudian mengirimkan dopamin ke striatum melalui jalur nigrostriatal. Dopamin berfungsi untuk mempermudah inisiasi gerakan, membuat gerakan menjadi halus dan terkoordinasi, lalu menghambat gerakan yang tidak diperlukan. Next. Ini adalah ganglia basalis. Ganglia basalis itu tersusun atas yang pertama itu ada nukleus caudatus. Itu berbentuk lengkung dengan kaput di ujung anterior dan mengecil di posterior sebagai cauda. Lalu kaput nucellus caudatus yang melanjutkan diri ke dalam putamen dan cauda nucellus caudatus berakhir di kompleks amygdaloideum. Lalu yang kedua ada nukleus lentiformis, itu terdiri dari dua bagian. Itu putamen lateral dan globus pallidus medial yang dipisahkan oleh lamina medullaris eksterna. Lalu yang ketiga ada corpus nukleus amygdaloideum yang berhubungan dengan sistem limbik, berhubungan erat dengan uncus pada gyrus hippocampus. Lalu yang keempat itu ada claustrum lamina grisea tipis di antara putamen dan insula. Oke, ini ada mesencephalon, itu terdiri dari pedunculus cerebri, lalu ada serus cerebri, tegmentum mesencephali, lalu ada tectum mesencephali, terus ada fossa interpeduncularis, substantia nigra, aquaedictus mesencephali. Next ada pons faroli pars basilaris pontis. Ini ada sulcus bulbopontinus, lalu ada sulcus basilaris pontis dan angulus pontus cerebellaris. Dan ini pons faroli pars tegmentalis pontis. Yang ini ada sulcus medianus posterior, lalu pedunculus cerebellaris superior, locus coeruleus,
Emensia medialis ini, lalu ada solliculus facialis, area vestibularis, nucleus dentatus cerebelli, striae medullaris, dan yang di sini ada pedunculis cerebellaris yang superior, medius, lalu inferior. Lalu ada recessus lateralis, fovea superior, sulcus limitaris, lalu ada fovea inferior, tuberculus trigeminal, trigonum hypoglossi, trigonum nervagi, lalu ada obex. Oke, next. Nah, ini medulla oblongata externa. Nah, yang kiri ini yang bagian depan itu terdiri dari oliva, piramis, lalu sulcus ventrolateral, lalu ada visura mediana anterior, desusatio pyramidum. Lalu yang di belakang, ini yang bagian belakang itu ada pedunculus cerebellaris inferior, lalu ada sulcus medianus, ada stria medullaris ventriculi quarti, velum medullare inferius, trigonum nervi hypoglossi, lalu ada trigonum nervi vagi, area postrema, lalu ada obex, sulcus posterolateralis, lalu ada sulcus intermedius posterior, ada sulcus medianus, dan yang ini ada sulcus limitans aperta lateralis ventriculi quarti, area yang ini area vestibularis, lalu fovea inferior, tuberculus cuneatum, lalu ada funiculus lateralis mediculae oblongatae, lalu ada tuberculum gracil, lalu ada fasciculus cuneatus, lalu ada fasciculus gracilis, ada ini sama seperti yang tadi. Nah ini. Oke, next. Ini ada kalau tadi yang eksterna, ini gantian yang interna. Nah, aspek interna itu ada kompleks nuklear olivarius, nucleus ambiguus motorik atau nucleus somatic motorik, lalu ada nucleus tractus solitarius sensorik, lalu ada nucleus dorsalis nervus vagus, dan nucleus nervus hypoglossus. Oke, next ke laporan kedua. Oke, Pak Joko, seorang pria berusia 60 tahun, tiba-tiba mengalami pusing berputar atau vertigo yang sangat hebat, penglihatan ganda, diplopia, dan kesulitan menelan saat sedang makan siang. Ia juga merasakan separuh badan kirinya mendadak lemas. Keluarga langsung segera membawanya ke IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan kepala, dokter mendiagnosis Pak Joko mengalami stroke batang otak akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Jelaskan sistem vaskularisasi sirkulus arteriosus Willisi. B. Jelaskan anatomi 3 bagian utama penyusun struktur anatomi batang otak, mesencephalon, pons, medulla oblongata. C. Gejala pada wajah dan mata Pak Joko terjadi karena gangguan pada saraf kranial. Batang otak adalah tempat beradanya sebagian besar nukleus saraf kranial. Nah, jelaskan nervus cranialis apa saja. Sebutkan nomor, nama, dan fungsinya. Yang nukleusnya atau tempat keluarnya terletak di bagian pons. Nah, ini adalah sirkulus Willisi. Itu merupakan suatu cincin anastomosis arteri yang terletak di dasar otak dan fungsi menghubungkan sistem arteri karotis interna dengan sistem vertebrobasilar. Nah, struktur ini berperan penting dalam menjaga suplai darah ke otak dengan menyediakan jalur sirkulasi kolateral apabila terjadi penyumbatan atau gangguan aliran pada salah satu pembuluh darah utama. Nah, sirkulus Willisi ini dibentuk oleh beberapa arteri.
yaitu ada arteria cerebri interior kanan dan kiri yang dihubungkan oleh arteria communicans anterior. Nah, bagian terminal arteria carotis interna kanan dan kiri. Arteria communicans posterior kanan dan kiri, lalu serta ada arteria cerebri posterior kanan dan kiri. Nah, melalui susunan tersebut, darah dapat mengalir dari satu sisi ke sisi lainnya atau dari sistem karotis ke sistem vertebrobasilar apabila diperlukan. Oke, next. Nah, nervus trigeminus itu keluar dari bagian lateral pons dan berfungsi sebagai saraf sensorik utama wajah, termasuk sensasi sentuhan, nyeri, dan suhu pada wajah, rongga mulut, rongga hidung, serta sebagian kulit kepala. Selain itu, nervus trigeminus itu juga memiliki fungsi motorik untuk menggerakkan otot-otot pengunyahan. Lalu ada nervus abducens. Nervus abducens sendiri itu memiliki nukleus di pons dan keluar pada batas antara pons dan medula oblongata sulcus pontomedularis. Saraf ini berfungsi menginervasi otot rectus lateralis mata yang berperan dalam menggerakkan bola mata ke arah lateral atau abduksi. Nah, nervus facialis itu juga berasal dari pons dan keluar dari di sudut pontocerebellar. Saraf ini berfungsi mengendalikan otot-otot ekspresi wajah, membawa sensasi pengecapan dari 2/3 anterior lidah, serta mengatur sekresi kelenjar lakrimal, kelenjar submandibular, dan kelenjar sublingual. Lalu ada nervus vestibulocochlearis itu keluar di sudut pontocerebellar bersama nervus facialis. Saraf ini memiliki dua komponen, yaitu bagian koklear yang berfungsi untuk pendengaran dan bagian vestibular yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh dan posisi kepala. Oke, sudah selesai laporan anatomi dari saya. Bila ada banyak salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.